Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada pertemuan yang ketujuh, yaitu diet pemeriksaan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, pada mata kuliah dietetik alergi kritis, di topik yang ketujuh ini kita akan banyak membahas tentang diet-diet untuk mempersiapkan berbagai macam tindakan ya. Salah satunya yaitu kolonoskopi, diet pra-esofagogastrodiodenoskopi, diet pra dan pasca, endoskopi, retrograde cholangiopankreatografi, diet paskaligas, diet untuk pra dan pasca untuk argon plasma coagulation, dan tindakan untuk ablasi tiroid. Ini merupakan beberapa tindakan-tindakan yang cukup rumit dan memang membutuhkan diet khusus, diet persiapan, sehingga kita perlu pelajari topik-topik tersebut. Kita mulai dari diet persiapan kolonoskopi. Kolonoskopi merupakan prosedur diagnostis untuk mengetahui kelainan kolon dengan menggunakan alat endoskopi. Nah, alat endoskopi itu berupa lensa serat optik yang sangat lentur yang kemudian dimasukkan melalui anus untuk bisa menjangkau bagian kolon atau bagian usus besar. Nah, tujuan pemeriksaannya adalah memastikan keadaan dinding usus besar adanya kelainan atau polip yang dicurigai sebagai keganasan. Sebelum menjalani pemeriksaan, memang dianjurkan menjalani diet. Jadi kalau untuk diet kolonoskopi ini termasuk diet atau tindakan operasi besar atau mayor, sehingga perlu persiapan minimal 5 hari atau 1 minggu dari tindakan ya. Kita yang mana memang dari salah satu materi yang kemarin kita pernah bahas bahwa untuk memberikan bentuk-bentuk makanan pada pasien yang akan merencanakan operasi besar ya, operasi usus gitu ya, itu perlu memberikan diet mulai dari makanan lunak, kemudian makanan sari, kemudian masuk ke dalam makanan cair ya, baik itu enteral, kemudian diusahakan oral ya, dengan ketentuan makanan yang mendekati tindakan adalah dengan memberikan cairan ya, makanan cairan baik itu cair jernih maupun cair kental gitu ya. Jadi memang tahapannya untuk sebelum atau persiapan tindakan dianjurkan untuk diberikan minimal ya, mendekati sebelum tindakan adalah pemberian cairan jernih ya. Atau ada juga yang harus melakukan puasa sebelum dilakukan operasi. Nah, beberapa jurnal menyatakan bahwa upaya atau pasien yang dipuasakan 1 malam atau semalam sebelum tindakan operasi besar itu juga memberikan dampak berbagai macam hal ya. Salah satunya pasien menjadi kekurangan energi atau kekurangan cadangan makanan untuk proses operasi, sehingga minimal di penelitian yang terbaru bisa diberikan cairan jernih 2 atau 6 jam sebelum operasi. Nah, agar dapat melakukan kolonoskopi secara akurat dan meminimalkan infeksi, harapannya peraturan atau pengaturan diet persiapan harus dilakukan secara benar. Nah, sisa usus yang tidak bersih bisa berupa bakteri, air, kemudian komponen makanan yang tidak dapat diserap termasuk serat dan sel mati. Nah, biasanya kalau kemarin kita ingat diet untuk persiapan pada operasi usus besar gitu ya, atau baik itu kolostomi ya, salah satunya itu biasanya jenis dietnya adalah rendah serat atau rendah sisa.
Bagaimana pengkajian gizinya? Di pemeriksaan itu bukan untuk melakukan terapi atau memberikan terapi. Tapi lebih kepada bagaimana diagnostik atau pengkajian gizi yang dilakukan itu mengikuti dari proses asuhan gizi terstandar yang sebelumnya. Sehingga hal-hal yang harus diperhatikan adalah apakah pasien mengalami riwayat alergi, apakah pasien menggunakan obat oral anti diabetes, apakah mengkonsumsi obat pengencer darah, atau insulin rutin. Kemudian kita lihat juga ada tidaknya resiko dehidrasi jika pasien tidak patuh terhadap aturan minum setelah konsumsi dari obat pencehat. Nah, kondisi ginjal pasien itu juga mempengaruhi juga, kita harus perhatikan terutama dalam kemampuan minum dalam jumlah banyak. Itu biasanya untuk mendekati hari H, beberapa tindakan memang harus memastikan atau mengontrol volume cairan dalam tubuhnya. Nah, untuk tujuan dietnya adalah memberikan makanan secukupnya yang meninggalkan sisa minimal dalam usus agar pada saat pemeriksaan kolonoskopi atau usus besar itu tidak terjadi aspirasi. Jadi benar-benar ususnya itu dalam keadaan bersih. Kemudian untuk syarat dan prinsip dietnya, setelah membuat tujuan dietnya, lalu kita menentukan syarat dan prinsipnya. Untuk energi dan protein itu memang harus sesuai dengan kebutuhan atau sedikit di atas dari kebutuhan basal. Nah, rendah sisa itu dianjurkan agar kolon dalam kondisi bersih saat dilakukan operasi. Sehingga dietnya memang harus yang rendah serat atau 10 gram per hari selama 1-3 hari sebelum tindakan kolonoskopi. Sehingga diet rendah sisa ini dianjurkan jauh-jauh hari sebelum tindakan untuk memastikan kolon itu dalam kondisi bersih. Nah, harapannya dalam pemberian diet pasien juga tetap konsumsi cukup cairan untuk bisa memperlancar buang air besar sehingga usus juga menjadi lebih minimal tampungan dari hasil makanan yang dikonsumsi, sehingga kotoran atau makanan dalam usus bisa lebih minimal lagi dengan sering banyak minum. Nah, makanan yang diberikan memang saya berikan harus bertahap 2 atau 3 hari sebelum pemeriksaan, sebelum hari H, sebelum tindakan itu memang makanannya semakin mendekati H itu semakin cair ya, semakin bentuknya konsistensinya semakin rendah atau semakin tidak padat ya, artinya lebih berupa cairan. Nah, 2 hari pra kolonoskopi pasien minum air 2 liter dan makan makanan rendah sisa atau rendah serat. Nah, 1 hari pra kolonoskopi pasien bisa mendapatkan cair jernih baik itu teh atau kuah sop atau minuman isotonik yang tidak berampas sehingga pasien tetap punya energi, tetap punya tenaga dan cadangan glukosa minimal ya untuk bisa memiliki cadangan untuk persiapan operasi besar. Nah, malam hari sebelum endoskopi, pasien minum obat pencahar 30-40 gram garam. Kemudian setelah itu pasien dipuasakan dan hanya boleh minum air putih atau teh manis saja. Contoh menu diet tidak sisa bisa kita lihat ada bubur sumsum tanpa santan, bubur tepung beras, telur ceplok air ya, kemudian teh manis. Atau bisa juga roti bakar atau crackers,
bisa berupa roti yang diberi selai atau juga teh manis. Atau juga bisa kita menggunakan beberapa produk enteral di komersial. Masuk kepada diet pra-esophagogastrodiodenoskopi. Artinya ini pemeriksaan untuk melihat lapisan esofagus, lambung, dan duodenum atas dengan kamera kecil yang dimasukkan melalui tenggorokan. Sehingga kamera kecil ini masuk untuk melihat esofagus, lambung, dan duodenum. 3 bagian ini digunakan untuk memantau, mendiagnosis, dan mengobati gejala dan kondisi yang mempengaruhi kedua atau ketiga bagian tersebut, ya, esofagus, lambung, dan duodenum. Nah, diet ini digunakan untuk persiapan endoskopi. Jadi, diet pra ini mempersiapkan supaya saat dilakukan endoskopi dalam kondisi yang sudah bersih atau dietnya sudah bisa terlaksana. Pengkajian gizinya bagaimana? Kita akan memberikan kelancaran prosedur pemeriksaan dan menghindari komplikasi yang muncul. Dan harapannya dengan pengkajian gizi kita bisa membantu dokter dalam pemeriksaan pasien selanjutnya. Tujuan dietnya apa? Memberikan cairan bening kepada pasien. Artinya cairan bening ini bisa air teh, bisa air putih, ya. Nah, pemeriksaannya biasanya dilakukan sebelum dilakukan endoskopi. Syarat dietnya sehari sebelum endoskopi, menu makanannya dengan bentuk biasa atau normal. Pada hari pelaksanaan, pasien dipuasakan dulu sebelum IGD dan tetap bisa minum cairan bening tadi seperti air putih atau teh. Dan menjelang 2 jam sebelum IGD, pasien diminta berhenti mengunyah termasuk permen karet dan minum semua jenis minuman. Jadi harus mendekati tindakan yang tadinya puasa, bisa minum air bening 2 jam minimal, 2 jam itu terakhir dia harus minum, atau hanya bisa minum diharapkan tidak lagi mengkonsumsi apapun, ya, 2 jam sebelum tindakan. Bahan makanan cair yang dianjurkan dan tidak dianjurkan bisa dilihat dalam tabel, yang mana memang harapannya minumannya itu benar-benar yang rendah serat atau rendah sisa dan bisa mendukung supaya diet pra-EGD ini bisa berjalan lancar. Intinya bahan makanan yang dianjurkan ini merupakan diet makanan cair bening, ya. Kemudian untuk diet pra dan pasca ERCP, di sini merupakan teknik yang menggabungkan penggunaan endoskopi dan fluoroskopi. Untuk apa? Mendiagnosis dan mengobati masalah tertentu dari sistem ductus pankreas. Ya, kalau kita lihat atau ingat sistem pankreas atau kelenjar pankreas itu berada dekat dengan hati dan hati dan lambung, ya, dekat dengan hati dan lambung. Nah, di sana perlu kita melakukan pengajaran gizi, melihat sesuai dengan masalah gizi apa. Dengan begitu kita bisa membantu dokter menanyakan riwayat obat yang digunakan, baik itu vitamin, suplemen, yang mana nanti konsumsi tersebut bisa mempengaruhi RCP. Kita sebagai alergis juga harus menanyakan riwayat alergi dan beberapa penggunaan obat. Tujuan dietnya apa? Kita melakukan ini yaitu mengatur pemberian makanan agar IRCP ini berjalan lancar. Saluran pencernaan empedu dan pankreas dapat terlihat jelas sehingga ketika dilakukan endoskopi dan fluoroskopi, saluran pencernaan empedu dan pankreas itu benar-benar bersih, bebas dari makanan. Saat dan prinsip dietnya, pasien diminta untuk tidak makan, minum, merokok, mengunyah permen karet atau berpuasa selama 8 jam karena pasien akan diberikan obat sedasi. Jadi agar dapat melihat selama pencernaan dengan jelas. Pasca atau selesai dari RCP, pasien akan diberikan diet normal, tentu setelah kemampuan menelannya sudah kembali dengan baik. Ya, karena memang antara esofagus, tadi esofagus, kemudian apa di bagian pencernaan, di bagian pankreas, itu juga harus memastikan semua organnya sudah kembali normal setelah operasi, setelah endoskopi. Untuk pasien yang berisiko sedang atau tinggi dan dia menderita
pankreatitis dapat diberikan makanan cair bening atau sama sekali tidak diberi apa-apa, dan diet rendah lemak atau diet normal dengan pasien dengan resiko rendah pankreatitis. Cara memesannya cair bening dan rendah lemak. Kemudian untuk tahapan yang paling penting ya untuk ini, kita harus kemudian kita masuk ke dalam diet pasca ligas. Ligas itu apa? Pengikatan suatu organ berongga dengan suatu ligatur untuk mengikat pembuluh darah agar dapat menghentikan perdarahan, yaitu perdarahan yang ada di esofagus atau lambung. Pengkajian gizinya melakukan pengkajian secara umum ya, wawancara, interview, kemudian melakukan observasi dan mengkaji kemampuan menelannya, baik itu makanan padat maupun makanan cair, dan melihat gejala makanan yang mudah menempel pada esofagus. Tujuan dietnya adalah memberikan diet sesuai dengan kondisi pemulihan pasien sehingga asupan gizinya tetap bisa terpenuhi. Cara dan prinsipnya adalah makanan cairnya penuh, makanan cair penuh. Itu ya, dan dapat diberikan 1-2 hari setelah tindakan terapi ligasi pada kondisi varises esofagus dan gaster. Diet makanan lunak itu bisa diberikan di awal jika pasien kesadarannya normal. Pemberian makanan lunak lebih dini itu bisa memberikan asupan gizi yang lebih baik. Insiden infeksi bisa lebih rendah daripada pasien yang pemberian makanannya itu lebih lambat. Sehingga memang jika memang pasien itu dirasa mampu, segera diberikan makanan lunak saja supaya segera recovery atau segera asupan gizinya menjadi lebih baik. Nah, untuk mencegah pemberian diet melalui pipa NGT pada 24 jam setelah tindakan ligasi itu kita bisa menanganinya dengan ini NGT untuk bisa mencegah perdarahan. Jadi kalau itu sudah kepepet, kondisinya memang ada hal yang harus dilakukan tindakan NGT ya, jadi ini harus diupayakan. Cara memesannya tetap berupa cara menu, makanan lunak, atau NGT. Tetap disesuaikan dengan kondisi pasien ya, karena biasanya pasien ini yang mengalami ini juga biasanya ada beberapa komplikasi ya, sehingga membuat pasien menjadi tidak sadar atau setengah sadar. Masuk ke dalam diet pra dan pasca APC. APC laser merupakan pengobatan untuk menghentikan perdarahan pada pembuluh darah kecil. Nah, gastrotop ini akan dimasukkan ke dalam saluran cerna yang mana pipa panjang itu akan menyinari bagian di ujungnya. Nanti akan mendeteksi atau melihat titik perdarahan yang ada di dalam saluran cerna. Nah, pengkajiannya tetap sama, kita harus melakukan intervensi, mengkaji data vital, data penyakit, alergi, makanan yang alergi makanan, kemudian alergi obat, penggunaan berbagai macam obat, dan pengajian secara umum. Tujuan dietnya kita bisa memberikan diet secara bertahap ya, dan kondisi disesuaikan dengan kondisi pasien supaya kita bisa memastikan kondisi lambungnya itu sudah sampai di tahap mana ya. Cara dan prinsip dietnya dianjurkan tidak makan makanan selama 6 jam sebelum tindakan agar apa? Bisa melihat kondisi lambung dengan jelas, bersih tanpa ada sisa makanan. Minuman jernih juga bisa diberikan 2 jam sebelum tindakan, dan setelah kondisi pasien pulih 1 jam setelah tindakan bisa diberikan minuman yang hangat, kemudian masuk ke minuman jernih, lalu bisa masuk ke makanan lunak. Nah, ini tahapan-tahapan sesuai dengan kondisi pasien ya tentu, dan dietnya biasanya cenderung diet yang cair jenih atau diet yang rendah lemak dulu ya, baru nanti masuk ke tahapan yang lunak. Masuk ke dalam diet tindakan ablasi tiroid. Nah, ini berkaitan dengan pengangkatan kanker
tiroid. Caranya dengan cara memberikan zat radioaktif sehingga sel kanker pada kelenjar tiroid itu bisa hilang total. Nah, iodium ini digunakan untuk terapi hipertiroid dan kanker tiroid. Nah, ini berkaitan dengan tindakan-tindakan atau diet pemeriksaan pada pasien yang mengalami kanker tiroid. Pengajian gizi yang paling penting kita perhatikan adalah terkait dengan kecukupan yodiumnya. Kecukupan yodiumnya dipastikan pada pasien itu sudah seberapa besar. Ada kaitannya dengan diet yang dijalankan atau tidak. Ada kaitannya dengan obat yang mengandung yodium apa tidak. Kemudian selain itu juga makanan dan minuman yang memang mengandung yodium. Sehingga tubuh menjadi tidak bisa mensintesis yodium. Jadi ada beberapa dampak ya. Nah, untuk kecukupan yodium berdasarkan asas yodium dalam urin sesuai rekomendasi WHO ada beberapa kriteria. Kalau defisiensi berat kurang dari 20 mikrogram, kalau sedang 20 sampai 49, kalau ringan 50 sampai 99, kalau cukup 200 sampai 200, lebih dari cukup 200 mikrogram. Kalau kelebihan berarti lebih dari 200 mikrogram ekskresi yodiumnya. Tujuan dietnya adalah diet rendah yodium, ya, diet rendah yodium. Jadi menurunkan kadar yodium di dalam darah karena memang pada pasien ini kadar yodium cukup tinggi. Jadi kita harus memberikan diet ini yang paling penting. Kadar yodium darah dalam darah akan memudahkan kerja yodium radioaktif sehingga bisa meningkatkan terapi ablasi tiroid. Pada pasien ini disarankan untuk mengkonsumsi diet rendah yodium 1 minggu sebelum tindakan dan 1 minggu setelah ablasi. Jadi diet ini dijalankan 2 minggu, 1 minggu sebelum tindakan dan 1 minggu setelah tindakan. Syaratnya ya seperti yang saya tampilkan di sini bahwa tetap harus memperhitungkan kebutuhannya 35 sampai 40 kalori per kilogram berat badan. Kemudian protein 1,2 sampai 1,5, lemak moderatnya 20-25 dan karbohidrat sisanya. Nah, kebutuhan yodium per hari itu yang paling penting adalah kurang dari 50 mg per hari atau 1 sendok teh garam setara 4 mikrogram. Nah, makan makanan yang rendah yodium juga perlu diperhatikan juga makanan yang tinggi yodium. Sehingga untuk pasien ini benar-benar harus ketat penerapan dietnya terkait dengan konsumsi yodium. Ini adalah makanan-makanan yang dianjurkan dan yang tidak. Nah, yang dianjurkan memang banyak yang berkaitan dengan penggunaan garam ya. Seperti yang kita ketahui garam Himalaya kan sekarang lagi ngehits ya. Yang mana memang kita ketahui garam Himalaya itu tidak beriodium. Sehingga cocok untuk pasien yang mengalami kondisi ini. Nah, untuk produk kita garam Himalaya itu tidak cocok ya, tidak dianjurkan karena memang kita tetap membutuhkan yodium ya. Ya, saya rasa cukup. Jikalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut di dalam kolom komentar. Minta maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar. Persiapkan diri untuk menghadapi UTS. Beberapa materi bisa nanti dilihat di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.